ini kami lakukan penindakan di gudang PT Indobaik 26, yang mana kendaraan tersebut diduga berasal dari sebuah perbuatan tindak pidana kejahatan. Tersangka tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah seperti faktur, sertifikat NIK atau VIN, title kendaraan. Kemudian juga tersangka tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sudah melekat terhadap kendaraan tersebut perikatan fidusia. Beberapa dugaan tindak pidana yang tersangka lakukan diantaranya tindak pidana dengan ancaman pidana 6 tahun, yaitu tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam pasal 391 KUH pidana. Kemudian tindak pidana penggelapan dengan ancaman pidana 4 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 486 KUH pidana. Tindak pidana penadahan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun sebagaimana diatur dengan pasal 591 KUH pidana, dan juga tindak pidana menjadikan kebiasaan membeli, menukar, menerima jaminan gadai, menyimpan dan menyembunyikan, di mana diatur dalam pasal 591 KUH pidana dengan ancaman pidana paling lama 6 tahun. Selanjutnya juga tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 607 KUH pidana. Juga kami terapkan dengan pasal 35 Undang-Undang RI nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dengan ancaman pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Juga kami gunakan pasal mengalihkan, menggadaikan dan menyewakan benda yang menjadi jaminan objek fidusia sebagaimana diatur dalam pasal 36 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999. Kemudian juga kami terapkan pasal penggunaan atau mengungkap data pribadi secara melawan hukum dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat 2 junto pasal 67 ayat 2 Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Adapun jumlah kendaraan yang diamanasi pelaksanaan penjualan yang dilakukan oleh tersangka dari sejak tahun 2022 sekitar 99.000 unit kendaraan bermotor roda 2. Yang hari ini kami amankan adalah 1.499 unit. Perbuatan tersangka dapat memberikan dampak negatif pada perekonomian negara dikarenakan sejumlah sepeda motor yang berasal dari pengalihan atau dari perbuatan yang ilegal ini berpotensi dapat merugikan keuangan negara sejumlah 177 miliar, di mana itu adalah pembayaran pajak yang seharusnya diterima oleh negara dari penjualan kendaraan bermotor tersebut. Kemudian juga dapat berpotensi merugikan masyarakat, di mana data masyarakat atau data KTP masyarakat yang digunakan oleh jaringan pelaku untuk mengaktifkan aplikasi atau mengaktifkan jaminan fidusia atau mengaktifkan pinjaman, ini masyarakat tidak bisa menggunakan data pribadinya kembali karena data tersebut bermasalah. Ini kerugian yang bisa ditimbulkan atau timbul terhadap
masyarakat yang KTP-nya atau data pribadinya digunakan oleh jaringan pelaku, atau ketika data pribadi tersebut atau KTP tersebut digunakan oleh jaringan pelaku untuk aplikasi pembiayaan, kemudian yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban pembayarannya, ini berpotensi terkena BI checking. Karena modus yang dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan KTP tersebut, selanjutnya kendaraan dibawa atau dijual untuk diekspor ke luar Indonesia. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini adalah upaya kami juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait dengan keamanan data pribadi. Masa? Oh iya. Dia ada polisi mau